Ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya. Ya, senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu alal maksiat. Niki teori umum gitu. Kemudian wali itu bilang fa'alisni ya liyasan mustaghifin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, lawan hubul dunya, lawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni famang dalladhi yarhamuni, kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawe wali. Ini ki nopo nggih cara tiyang saniki psikologi niku tiyang wong ati cilik napa? Wong ati cilik. Ha jenengan mek kula iso ndablek dadi ora usah takut di dunia. Jadi ana sampean angen-angen urip sugih, ana sugih ngamal bangun masjid. Jadi tulul amali sampean ku keren napa? Kaya sugih bangun apa? Masjid bojo papat. Nurut kabeh ana tambane papat. Nurut kabeh dia anak soleh kabeh. Allah. Iku ora tulul alim kabeh. Iku ora tulul amal, iku fantasi gitu. Itu fantasi. Wa hubudunya ahlakani, seneng dunya ku ngrusak apa kan gak seneng duwe mobil, ngaturi kiai, sing mas-mas kiai, soalnya jadi apik. Wa syaitanu adolani lani bener nih, setan menyesatkan saya. Jadi cari singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ini pangeran sange senengnya menungso. Iku nak sesatnya diberikan kambing hitam, itu kayak setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah maksudnya, bagus itu. Kan kalau ini sesat toh. Nah, kalau nak ketemu pangeran, kenapa kayak sesat? Ini untuk setan bagus. Ya kemungkinannya loh, pangeran maklumi, mereka korbannya setan. Utara mah ngebres nopo yang siksa. Mereka ngambil hitam nopo. Setan. Oke, milan di potensi ini. Jadi nak coro hikam niku setan mindilu hadidar mindil itu tisu atau kacu. Setan sebagai pangeran tinggal lap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu, problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalahnya. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini loh kawan, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalano kowe, tak nyalano ayu sing ngerayu kowe, nggak sing normal ya. Nyalano sing ngerayu, kowe reputasinya khusyuk misalnya. Khusyuk campur radi duit itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti ada satu khusyuk menurut radi duit. Iku solid dari godaan setan. Ada khusyuk tok di duit masalah. Utawa di duit tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nak kepengen nolak Allah, setan khusyuk biar di duit. Woi ku hebat. Tuh benteng terbaik. Tapi kira relasi apa? Ya orang arah iso ngerayu tuh, nong SMP sih yo duit kok. Nantir yo. Terus wong nanti duit orangnya orang nong itu dulu usah seneng. Wong ngisi ubel era kuat. Terus melarat itu masya Allah dan barokah maksudnya dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Khusyuk. Maka nak melarat tadi khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit. Mau nyolong, mau nyopet, mau jenis duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini tawarai. Kalau dulu itu nyon sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Nggak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Soleh pas-pasan aja kalau pengen jadi wali. Nomor dua kan nggak baik lah kita nyanyi Syabdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh boy terus jadi wali, maksudnya kok orang ikhlas lah, ndak keriting terus wali kan maksudnya nak gue lah, nak orang dia jadi wali monggo lah. Gak misalnya ujuk Mustafa wali kayak belum ujuk, gak misalnya ujuk atau rohin ujuk jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya
bukan apa ini kan menyangkut harga diri, you know. Saya yang jadi wali, wong ganteng-ganteng, Mbah Mun Salim Alama, ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat, itu tetap bagus. Kalau pengen jadi wali ya, pengen jadi ahli swarga ya, karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomong ini ngarepe pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini tuh bagus karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lan keduren ketua wali kita wae maksudnya sing wali-wali biasa wae. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolakan wali, sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan, sekrungu wiridan. Meskipun motifnya kepengen jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon maksudnya mangkelnya malaikat wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali itu raknya azab itu sampai mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah ngidolakan artis kan foto-fotonya artis, ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Untuk yang wali macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali, akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu zikri solihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kebetulan Michael Jackson sopor, Ustaz betul apa ini? Sono gambar ono, gitar ono, itu yang disebut. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini guys dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya mau. Maksudnya ikut trik melawan apa? Melawan kekuatan sebelah kan gitu ya. Lu paham tenan to jadi wali. Mulane ke dokumen jadi wali tak baru, aku duwe trik melawan setan. Karena itu di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditomone pangeran ya nunggu ketuane lah, mosok enak wae. Allah itu pernah nyifati orang beda, apa? Innal ladzina yarmunal musaratil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah, di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, carane dadi wali kan. Aku ke jalur sing murahan sing cepet. Ya, kena mele jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdul Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, urung lanang, nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang, nak urung narkoba, urung lanang, nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong, nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali, wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa wae kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal koyo apa dadi wali ini wiridan. Wali TV, wali duit, termasuk wali tanggung jawab macam-macam. Ini latihan kan, ini latihan ada salah no. Tapi kan terus bergaya resi, apa? Terus nangis, meskipun akhirnya bareng kita tahu ya, mereka mikir utangnya, tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lagi ke gua baru neng kamar kayak gambar wong wayu montok wayu, narang ngenes sih kok aku ora dibojo ngono iku kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Kemudian sholat kebar dulu itu sholat meneng.
Saya kira orang digo seni. Wah repot kan seniman digo apa ya tadi apa? Seni, pemenang Jokono es apa? Dracula es pocok ngono akhirnya barang-barang ngono sama. Jadi saya pastikan kalau sampai ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojokan nih, wah kayak wong lanang opo mau orang rasanya wong Indonesia, orang rasanya wong Thailand, wong India itu provokasi itu. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu, meskipun kuliner tidak sedosa itu ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk halal ke sana. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak orang ngiling Allah nganti lali segalanya. Bengi-bengi lewatian mau lampu dipuwate ini, suweling pengiran astagfirullah. Wes anak itu TV di Buarono WA nanti baru telepon radio angkat. Hanya ngangkat, iya ngake utang. Lagi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra-putra nih bang, uang rong alim, narung iso moco muin lahnya. Akhirnya kan kepengen iso moco muin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga Barwani gitu, uang rong korek tenan, narung iso sopah. Jadi misalnya bandingno kancaran lu ngakak, wah urung lanang, narung nyabu, urung lanang, narung merasa nong wedok. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini diantara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah mulanya kalau suwun soleh kudu seneng wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiinihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah, imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangno seneng Nabi. Wah seneng Nabi langsungan tuh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, itu mesti, tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Banyak wali yang mengartikan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada', berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat orang misalnya enak jadi nabi misalnya, wah mana boleh wah deh, terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah gitu. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, napa dibina ulama? Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono manteman Nabi garwane akeh nyen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyah akeh dadi habae wong saleh-saleh mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu. Pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Bak tapi gak pernah ngaji, dari mana enak mesti pikiran enak ada di Gus Bak. Umatnya wakil. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur ya nurut. Oh terus kacau. Carane seneng yo kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya, kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dhewean ning gua. Semua mentau-taukan diri ning gua, bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dia metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabi nih. Jadi dia itu menutup khayal kemungkinan dia jadi Nabi.
Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi kaifiyah, maksudnya tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, gue ngarah krungu tarikh iki tak jamin. Kowe iki sing kita pedhi ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Kita ngenyek sampean. Terus aku ngenyek ambek ganjaran kumulang iki jak ganjar kumulang rasa putih. Ben ganjaran ku ora kakean rasa putih. Dan gue ya di ganjaran, maksudnya ganjaran ngaji, ganjaran isinya. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi sana aku sekali balas terus raimbang gitu. Aneh-aneh. Harusnya tersinggungan gue cawe itu biasa lah ya. Kanjeng Nabi ini gue Fatu Mekah ini gue kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, ada Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini, qad balagha mulka ibni akhika, hebatnya kerajaan ponakmu. Wah, saya lapor tersinggung. Hadihi an-nubuwah ngawur ibu cakap paman, iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya akeh, enak jadi anak buahnya akeh. Ya satu terus enak jadi ratus jagat, anak buahnya akeh. Terus itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah, orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya, dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadano ketua preman. Tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nabi membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya bisa mesti. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti wirasatun nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Lah Gus Pak mulang ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ra paham suweneng. Wah, iku nak keramat ke iso. Wah, kira kan sopan. Kan yo aneh wong ra paham kok. Iso ndak wah wis hebat-hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Lho keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Pak nek mati ngaji wajar dong, dia paham. Kira paham? Dulu, yo istiqomah kok. Bingung peneliti ini ada apa kan? Paling enggak dianggap buatan magic. Kagak karuan.
Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbala wa mulka ibna. Cek ponamu saya itu rojo gede, uang beruang nurut. Saya tak berduka, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau ada nubuah gimana coba? Kalau wong delok dangdut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Pak, ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, ora mesti. Payu ayo, ora mesti. Jadi uripe enak kok tetep dilakoni. Wah iya gunung tua itu ada warisan apa? Tua kalau ulama warasatul dan itu nyata, lu nyata jajal gue itu untuk apa jajal gue ngaji suarga orang mesti aku ya orang daftar nih suarga neraka ya orang mesti tapi jelas gue lewati potensi cebloknya mau tinggi sekali potensi cebloknya. Lalu orang rencana liwat tuh, rencana aku terbang, mana liwat tuh kita harus medeni wong tenan. Jadi neraka itu mesti tak judono, jalan itu cuili, terus kue liwat nih dure. Wes ngono sih digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek Allah di terbang lho, ben gak kena kok. Gantoli iki tenan nek. Mulane cara wong belah, wong pikir laut itu jenenge cara gonku wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jeneng wong belah pinter tenan. Tahu ana usum medhus Australia lho, wis poel tapi gak ono sungune, kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Tak koyo wong gesah. Wong seneng lho, wong desa seneng duwe daginge akeh. Awaluman sing protes wong belah iki wis. Gus, piye lha ngono kok saya piye wong korban ditumpahi, nek gak ono sungune cekelan opo. Maksudnya itu corong belah, sing wedhus sing sadi korban sing sungune iku sing kok wedhus suka bumi lho. Sing berangga. Mergo dene bayangno. Gue cekel. Wah, mati anak. Akhirnya ya wis semenjak iku wedhus sare gak bayu. Mergo dihok lah sebenarnya dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi fikih itu ya harus mendengar kaum belah. Jadi pangenangan masyarakat. Nah itu rontok kacau ya, cara ilmiah kacau. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu. Korban itu kan kanggo wong pitu. Nah kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng Ruhin. Nah pertanyaan itu ben bojone Mustafa itu bareng. Terus itu loh korban pitu kan nggak mungkin, suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri. Lah tadi bojomu ayo bareng Fauzi. Lah iya pertanyaannya bojomu bareng tuh. Wong korbane melok paket bareng Mustafa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu tok. Lah wong hukume pengen ora di logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Wong iya ora dipitumu. Lah ada soal terus piye? Lah ngene wae mau diakal ngono ora usah ngono aneh-aneh ora. Lan sak niki wedhus teng kula sing ngono. Sing Australia sing ono sumune ora banyak. Kok kula dipaksa fatwa. Ono sing ono sumune. Lah akhirnya ngomong nggih Pak, sing wonten sumune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jare Gus Boy yo sing kudu sumune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Pak, nak jenengan sing wonten sumune. Oh, tapi yang beruang diceritain jare Gus Pak korban kudu ono sumune. Mate ana wong lha. Sampai tak lurusno ben wis. Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok Gus syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sok jare tiyang kowe ulama kok bento. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok mbok ndelek iku bos. Ulama nak arep di dhuwit ngono akhire bingung. Ono apa kok ditompo ono berita apa ditompo. Nyen repot jadi kiai gue repot. Coba tadi yang masalah sapi ditumpahi wong pitu.
bojomu melok rombongan ikhlas. Lho nek ikhlas tak sano. Nara ikhlas tak ke fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Wis ora usah ngono, agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi pitu. Baru kayak ikhlas wong sitok dikeki sapi sitok ora perlu sesekan. Lah nek iku tenan masih sapi itu mayung pitu ora sedeng wae. Ngono ku agama iku saking regane. Maksudnya iku saking agama iku efisien, pitu cukup, sapi sitok cukup. Itu saking apikane pangeran ngono ora usah tafsiri terus sapi sitok ditumpahi wong. Engko saya ada pertanyaan, iku nak sapi sih enggak nak saya terakuat dulu. Malah panjang kan. Iku udah sapi terlatih, seorang terlatih nak ditumpahi iku berat. Oh cukup. Mutazilah. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo el. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau membaca sholat kepada engkau gimana? Kalau enggak bisa. Tak marahi mas, ini khusyuk lah, bayang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Oh ujuk-ujuk di sholawat berbana kanji Nabi. Enggak ada yang mungkin rokok, gue sampai kok. Tapi diwari Nabi, Kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Wow. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa, nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita nggak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan nopo. Maka terus diwari Nabi Kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita cara etika nambahin apa? Sayyidina. Lah jenenge Ruhin ya Ruhin, ora ono Pak Ruhin. Cuma tonggone pantes tua diundang Pak. Ngono kok diperdebat no. Mesti ae lahirnya jenenge Ruhin, sing rada takdim munisa. Ah, sing sepengen yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya artinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin roh anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya akan islam. Wong seneng aku, orang seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya jalan itu fair, seneng Nabi ya seneng keluarganya kan ya ada lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya enggak, hormat orang tuanya anak cucunya enggak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Ya terus keluarga ini punya dua makna, ada keluarga karena gen yaitu para habaib, ada keluarga karena wirasah ilmiah kayak para ulama. Makanya Nabi nangitikan itu dua kali, kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, dan baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terputus, kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib, dan yang terhubung sababku yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe itu, bocah wayu, priayi, berhubung gue seneng jengkol, sampean gue kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka apa ya, cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara gue jengkol berokok. Pacaran gue kei jengkol apa? Rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat.
Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini, wa rafa'na laka dzikra, alam nasrah laka sadrak, terus wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, terus wa rafa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar, ya tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini, itu masih gak keren, karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal, jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warofa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali sangat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri, pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Artinya nggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jari sapa? Dawuh Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Dari ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi, katanya diantaranya Sayyid Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan, jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat solihin, dari solihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi, tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para ulama, karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, nabi kepen swarga mawuraku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini, kuwi sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu warufa'na laka dzikrak. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu, karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku, kata Allah, dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Jadi jenis apa? Warufa'na laka dzikrak. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan, kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah, dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasul. Karena kita ada zina, tidak maling, tidak nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak. Pun kalau terus namanya. Ya dari kula suwun lah, pokoknya jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Jadi mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi jadi wali, wiridan dewean, keren. Akhirnya lali macam-macam sing maksiat. Tapi ya tentu dengan guru, guru suara kucing bangga ilham. Usradi duwe utang wakah wiridan bengi-bengi ning gua. Allah liwat dari wahyu Muhammad wong. Makanya harus dengan ilmu, karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir ya. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dihindari. Ini masyhur dawuh guru-guru kita, anak ulama mesti wali, anak wali ra mesti